Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari yang sangat berbahagia ini. Pertama, ini hari Jumat, hari yang dimuliakan. Kemudian kedua, ini tanggal 1 Maret. Tentunya 1 Maret adalah hari sejarah yang kita kenang sebagai hari di mana akhirnya pemerintah Belanda mengakui di meja bundar atas kedaulatan bangsa Indonesia karena serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Dan juga hari ini tentunya sangat membahagiakan buat kami, buat saya pribadi, telah dikukuhkan, dinyatakan sebagai Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara. Dan tentunya ini suatu kehormatan dan juga beban moral buat kami, buat saya, untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara 5 tahun mendatang. Karenanya dalam kesempatan yang baik ini, Pak Sudir khususnya, dan juga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, saya akan memfokus pada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu masalah ekonomi dan masalah sosial politik. Karena waktu yang juga terbatas, karenanya saya ingin berusaha untuk menjelaskan sesingkat mungkin, tapi juga dipahami oleh semua kalangan, utamanya yang hadir pada kesempatan yang baik hari yang berbahagia pada hari ini. Masalah ekonomi, kita mengetahui bahwa 19 tahun kita sudah melakukan reformasi. Tentunya itu bukan hal yang pendek, bukan waktu yang pendek, tapi nyatanya kita tidak merasakan, atau terutama masyarakat di pedesaan tidak merasakan hasil-hasil pembangunan secara real. Bahkan nyatanya harga-harga naik dan juga pendapatan daripada masyarakat tidak naik. Karenanya disinilah kami hadir untuk memperbaiki keadaan bangsa negara ini. Apalagi kita tahu bahwa laporan terakhir pemerintah bahwa utang negara kita sudah lebih dari 5.000 triliun rupiah. Ini memang selalu dibanggakan untuk infrastruktur dan sebagainya. Tapi semua itu dana pinjaman yang tidak tahu kapan harus dikembalikan. Artinya itu adalah menjadi beban anak cucu kita nantinya untuk menanggung daripada beban hutang tersebut. Sehingga kita juga akan merasakan beratnya daripada beban hutang itu untuk membangun negara ke depannya. Karenanya kita harus merubah daripada keadaan ini untuk lebih baik. Kita bukannya anti hutang, kita tetap wajib dan memang harus melakukan pembangunan dengan antara lain berhutang. Tapi kita harus mengukur kemampuan kita untuk mengembalikan dan proyek-proyek atau bidang-bidang apa saja yang harus kita tangani. Karenanya Partai Berkarya di sini akan berupaya bersinergi dengan Parade Nusantara, khususnya para perangkat desa yang ada yang tergabung di Parade Nusantara ini, untuk bersama-sama memperbaiki keadaan bangsa negara ini. Kami punya program yang namanya ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang tidak lain berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, karenanya namanya ekonomi kerakyatan. Ini tidak lain adalah memang sebetulnya apa yang telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya petani, peternak, dan juga nelayan, buruh, tani, dan sebagainya, yang kurang mendapatkan perhatian secara seksama oleh pemerintahan selama reformasi ini. Kita dulu mengenal namanya Inmas, Binmas, atau kelompok pencapir, atau juga kita mengenal namanya Posyandu, PKK. Namun selama ini semuanya hilang, padahal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Kita butuh penyuluh-penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Namun sekarang ini semua hilang, dan disinilah akhirnya masyarakat di pedesaan tidak bisa memaksimalkan hasil budidayanya di bidangnya masing-masing. Seperti contohnya tanaman padi, kita kan memang
padi adalah atau beras adalah salah satu bahan pokok utama daripada bangsa kita, itu harusnya menjadi perhatian yang utama. Namun nyatanya sampai sekarang pun kita masih import, kita tidak bisa mempertahankan swasembada beras. Karenanya itu setelah kami melihat lebih bersama bahwa pembinaan atau penyuluh-penyuluh pertanian itu tidak ada di daerah atau di pedesaan. Dan disinilah sebetulnya penyuluh-penyuluh ini dibutuhkan. Dan kami punya program ekonomi kerakyatan khususnya untuk padi, itu adalah revitalisasi tanaman padi. Kami insya Allah dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu ke depan akan melakukan percontohan panen raya daripada penanaman padi yang kami kelola. Mudah-mudahan dan pengelolaan ini adalah tidak menggunakan NPK. Jadi pupuknya pupuk nano, teknologi terbarukan, dan juga ramah lingkungan atau organik. Sehingga dengan menggunakan pupuk ini hasilnya akan meningkat dan organik. Sehingga petani diharapkan nanti akan bisa melakukannya secara massal dan bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Dan kami harapkan nanti kami juga mengundang Pak Sudir dan juga perangkat desa yang ada di Purwokerto. Mudah-mudahan kita akan melihat hasil yang baik di sana. Dan saya yakin bahwa dengan meningkatkan produktivitas pertanian dari 5 ton per hektar gabah kering giling per panen menjadi 7 ton atau 8 ton saja, itu sudah kenaikan 50%. Saya yakin itu akan memakmurkan daripada masyarakat di pedesaan. Dan kami yakin bahwa dengan pengembangan teknologi terbarukan dan tepat guna daripada peternakan, pertanian, dan perikanan, saya yakin bahwa kita bisa berbuat yang baik dan banyak untuk masyarakat di pedesaan. Dan disinilah nantinya kalau memang telah terbukti bahwa panen itu akan baik, kita akan memasarkan di daerah-daerah lain. Begitupun juga untuk kacang-kacangan, jagung yang tadinya hanya 6-7 ton, itu bisa menjadi sampai 12 ton per hektar. Tentunya itu akan sangat menguntungkan untuk petani. Dan juga untuk perikanan, kami juga ada pertemuan teknologi baru dengan sinar lampu, bahwa lampu itu dicelupkan di dalam air. Jadi nelayan itu melaut di tengah laut yang selama ini hanya mengandalkan jaring atau melihat mata bahwa ada kelompok ikan di dalam tersebut. Tapi dengan lampu tersebut bukan kita hanya mencari ikannya, tapi ikannya yang mencari lampu tersebut, sehingga bisa hadir, sehingga nelayan dan dengan jaringnya akan lebih mudah menangkapnya. Dan ini teknologi yang sangat sederhana, simpel, tapi tepat guna yang bisa kita terapkan di daerah-daerah. Begitupun juga contoh peternakan sapi misalnya. Ini selama ini ternakan sapi kotorannya dihamburkan atau hanya dijadikan pupuk ala kadarnya. Nah, ini dengan pengolahan yang baik. Di sini juga kebetulan saya lihat ahlinya Dr. Sri Wahyuni. Bu Sri, coba diri. Nah, ini salah satu ahli IPB yang akan membantu daripada masyarakat pedesaan bagaimana mengelola sapi yang baik, dengan targetnya pengemukan adalah 1 kilogram per hari kenaikan berat badannya. Karena selama ini ternak sapi itu hanya dikelola apa adanya sehingga kenaikan beratnya tidak maksimal. Dan disinilah yang akhirnya peternakan itu hanya untuk sambilan. Nah, ke depan peternakan ini harusnya bukan hanya bisa dilakukan oleh peternak khusus peternak saja, tapi juga para petani padi dan jagung itu pun juga bisa melakukan peternakan sapi dan kambing ataupun domba dengan memanfaatkan daripada jerami maupun juga pohon-pohon batang yang tidak terguna lagi selama ini dibakar oleh petani untuk pupuk. Nah, ini nanti kita perkenalkan dengan program silase atau fermentasi pakan, sehingga kedepannya jerami ini bisa disimpan juga selama 1 tahun, sehingga kedepannya nanti petani padi maupun jagung juga bisa menjadi peternak
sapi maupun domba dengan program pakan silase tersebut yang bisa disimpan selama 1 tahun. Padahal kita tahu bahwa penanaman padi atau jagung hanya bersekitar 100 sampai 110 hari, sehingga bisa 3 kali dalam setahun. Nah, dengan program-program seperti inilah kami yakin kepala desa akan bisa berperan dan perangkat desanya tentunya akan bisa berperan maksimal. Apalagi kemarin juga kami bicara dengan Pak Sudir bahwa sekarang dana desa yang ada di pedesaan itu masih banyak yang menganggur. Nah, di sini juga kami akan memberikan sistem, yaitu sistem yang akan kami perkenalkan melalui Goro. Jadi Goro ini tidak lain adalah gotong royong. Gotong royong ini nanti akan membuat semacam toko-toko di setiap pedesaan. Disitulah nanti barang-barang yang dihasilkan oleh petani peternak setempat akan dijual melalui toko Goro tersebut yang dimiliki oleh nanti entah BUMDes ataupun koperasi yang terkait, sehingga nantinya daripada hasil produksi yang dikelola oleh petani, peternak, nelayan dan sebagainya itu, atau UMKM juga, karena kerajinan segala macam juga akan terlibat di dalamnya, untuk bisa disalurkan melalui toko Goro terkait. Dalam arti kalau nantinya toko Goro di desa tersebut sudah melimpah produknya, satu produk misalnya beras di situ sudah berlebihan, itu akan disalurkan ke desa yang lain. Di desa lain kalau sudah berkelebihan akan disalurkan ke desa di provinsi yang lain. Itulah yang nanti akan ada perdagangan antar provinsi, bahkan nantinya juga bukan hanya provinsi tapi juga antar negara. Jadi kita akhirnya bisa mengekspor melalui Goro tersebut. Dan Goro ini nantinya sistemnya seperti waralaba atau franchise yang tentunya akan dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat di pedesaan. Jadi kami hanya memberikan sistem. Disinilah yang nanti bersinergi ini memang mungkin agak jelimet atau kurang detail, tapi nanti dengan ahli dari Goronya akan bisa menjelaskan lebih detail. Kami sekarang sudah punya di Jawa Barat, tepatnya di Cibubur, kemudian dikembangkan di toko-tokonya ada di Bandung, ada sedang dibangun di beberapa toko di Bogor dan sebagainya. Kemudian di Jawa Timur yang juga sedang dibuat, dan bahkan di Papua pun di Timika kami akan segera membuatnya. Jadi nanti lebih lanjutnya pada orang-orang yang teknis akan memperkenalkan bagaimana pola program kerjanya dan sebagainya. Dan kita tahu dana desa yang dikucurkan oleh negara selama ini adalah kurang lebih 70 triliun setiap tahun, yang mana tentunya ini bukan dana yang kecil yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat di pedesaan. Namun demikian disayangkan bahwa dana tersebut hanya untuk infrastruktur selama ini diarahkannya. Nah, ini tentunya masyarakat akan makan batu, makan aspal, kan tidak. Karena kita harus meningkatkan ekonomi rakyat itu dengan ekonomi pedesaan, ekonomi yang ramah lingkungan maupun juga yang berbasis pada apa yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan disinilah yang nantinya program-program ekonomi kerakyatan Partai Berkarya akan bisa dijalankan. Dan tentunya untuk mencapai hal itu semua, memang kemudian yang kedua kita terlepas daripada sosial politik. Karena bagaimanapun kita mau membuat program yang baik tanpa didukung oleh kebijakan-kebijakan negara maupun kebijakan pemerintah daerah yang baik, tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karenanya kebijakan ini harus kita dapatkan. Caranya bagaimana? Adalah dengan menempatkan kader-kader kita ini adalah kader Partai Berkarya maupun juga kadernya Parade Nusantara, untuk bisa ditempatkan sebanyak mungkin di DPRD Kabupaten Kota, sebanyak mungkin di provinsi, dan sebanyak mungkin di DPR RI. Karena hanya dengan itulah kita bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, karenanya
dalam waktu yang kurang lebih 47 hari lagi kita akan melakukan pemilu. Kita akan bersinergi secara maksimal untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi antara perangkat desa yang tergabung dengan di Parade Nusantara maupun juga mantan-mantan kepala desa yang ada untuk bisa mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Jadi itulah yang kita harapkan pertama, luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil. Nah ini yang jurdil ini yang banyak caleg-caleg dari partai-partai, terutama juga dari partai berkarya yang banyak menyaksikan atas jurdil ini. Karenanya jurdil dan adil ini yang kita akan sikapi dengan cara kita membentuk atau membuat yang namanya aplikasi untuk tabulasi baik secara kabupaten, secara provinsi maupun secara nasional. Tapi yang utama adalah kabupaten dan nasional. Kalau provinsi bisa melihat nanti di kabupatennya tinggal menggabungkan. Tapi mudah-mudahan bisa ketiga-tiganya didapatkan. Nah, bagaimana tabulasi ini bisa bekerja dengan baik? Yaitu dengan cara adalah mengupload daripada formulir C1 dan plano yang ada di setiap TPS. Nah, disinilah kiranya tadi Pak Sudir sudah mengatakan 90% daripada KPPS itu adalah perangkat desa. Dan disinilah kita harus bersinergi. Pertama, tadi Pak Sudir sudah menyinggung soal 5 tambahan, tapi tentunya itu masalah kedua. Yang utama adalah suara yang dikhawatirkan itu suara hilang. Nah tentunya untuk supaya tidak hilang, kami mengharapkan perangkat desa yang ada di Parade Nusantara ini melakukan yang namanya memfoto formulir C1 maupun juga plano yang ada di setiap di KPPS atau di setiap TPS untuk diupload nanti ke tempat yang akan diarahkan di setiap kabupaten maupun juga di provinsi dan juga DPR RI. Jadi untuk lebih detailnya nanti yang akan koordinir dari Bendum, kami yang akan memperkenalkan para ahli IT-nya, dan mereka telah menyiapkan puluhan terabyte untuk menyimpan data-data tersebut, sehingga kalau dibutuhkan oleh caleg yang merasa dirugikan bisa dimanfaatkan. Dan juga kalau ini bisa terjadi atau berjalan dengan lancar, saya kira kitalah orang yang pertama mengetahui hasil pemilu di 17 April 2019, karena memang sifatnya langsung dan setiap kotak suara selesai diperhitungkan itu langsung diupload, sehingga presiden, wakil presiden itu adalah kotak suara pertama yang akan diperhitungkan. Maka setelah itu diupload, setelah diupload tabulasi itu secara komputer akan mengerjakan secara kabupaten kota, provinsi maupun nasional, sehingga kita akan mengetahui dengan cepat siapa pemenang daripada pemilu tersebut. Dan kemudian juga kotak suara kedua DPD itu tentunya juga akan dilakukan hal yang sama, tapi karena kita nggak terlalu mementingkan masalah DPD, tentunya itu kita akan kesampingkan sementara ini. Dan yang kotak ketiga adalah DPR RI yang tentunya diperkirakan sekitar sudah menjadi sekitar jam 6 sore sampai jam 9 malam. Itu baru kita mengetahui hasil daripada perhitungan suara DPR RI, dan di situ saya yakin bahwa berarti sebelum larut malam kita sudah mengetahui berapa anggota DPR RI yang akan ada, baik dari bukan hanya dari partai berkarya tapi juga dari seluruh kontestan yang ada. Jadi ini adalah perhitungan yang cukup canggih, tapi tentunya perlu bantuan dari perangkat desa untuk mengupload daripada kertas plano maupun juga C1 yang ada.
secara foto dan diupload. Begitupun untuk caleg-caleg yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak hadir, perangkat desa ini seperti disampaikan tadi bahwa ini kita tidak Parade Nusantara ini tidak ada di Kota Madia. Jadi Kota Madia itu sudah kelurahan, tidak ada desa lagi. Jadi fokus daripada caleg-caleg ini hanya tinggal di Kota Madia. Bagaimana upload daripada formulir C1 maupun juga daripada plano hasil perhitungan suara, baik itu di presiden, pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini yang nanti harus dipikirkan, dan saya yakin dengan kerjasama dengan para saudara-saudara kita yang ada di kelompok 212, mereka akan membantu secara sukarela mengenai hal tersebut, dan mudah-mudahan mereka akan bisa membantu kita untuk mengupload daripada hal tersebut, sehingga relawan daripada caleg-caleg tentunya tidak terlalu banyak khawatir lagi. Tapi kalau membantu sendiri ya lebih bagus, karena nanti memang sortir daripada upload dari setiap TPS lalu diupload oleh perangkat desa, diupload oleh saksi dari kita dan sebagainya, akan banyak upload itu, sehingga komputernya tentunya akan bekerja lebih berat. Tapi kalau diupload oleh satu kelompok saja akan lebih meringankan. Tapi kita perlu mengetahui bahwa TPS di Indonesia itu ada 804.000 TPS dari Sabang sampai Merauke. Tapi di luar daripada Papua, khususnya yang di pegunungan, karena itu sistemnya noken, jadi kurang lebih sekitar 750.000 TPS yang harus kita perhatikan. Dan di sini dengan kerjasama dengan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara, kami harapkan sinergi ini akan bisa berjalan untuk mewujudkan cita-cita yang jauh ke depan. Jadi kita harapkan bahwa program-program ekonomi kerakyatan yang kita junjung atau kita kedepankan bisa kita majukan bersama, Pak. Dan itulah yang kita targetkan dalam waktu dekat ini, dan mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi antara caleg-caleg dari Partai Berkarya maupun juga kader-kader yang ada di perangkat desa yang mungkin belum juga bergabung di kepartaian atau sudah bergabung di kepartaian, kalau itu memang masih keluarga besar kita, tentunya kita akan berupaya maksimal untuk mendapatkan suara sebesar mungkin, untuk mendapatkan suara 50+1 kursi di DPR RI, karena itulah harusnya menjadi target kita semua. Dan sampai sejauh ini kami masih berkeyakinan bahwa Partai Berkarya akan menjadi partai yang bisa diperhitungkan oleh partai-partai lainnya, dan pasti akan diperhitungkan. Baik, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pada saya sebagai diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, dan saya mengharapkan keberadaan saya di Parade Nusantara ini akan betul-betul ada nilai tambahnya, karena saya berharap 5 tahun mendatang atau dalam perjalanan 5 tahun mendatang kita bukan hanya berkonsentrasi mengembangkan ekonomi kerakyatan di pedesaan, tapi seperti Pak Sudi tadi sampaikan bahwa kita yang akan menentukan bupati, gubernur maupun presiden mendatang. Setuju? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.